Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar penampungan di Kabupaten Wonosobo terbakar, ratusan kios ludes. Nekat bergulat dengan perampok bersenjata api yang menyatroni rumahnya. Seorang kakek menderita luka-luka, sedangkan perampok dihakimi massa. Ruang kelas nyaris ambruk karena lapuk. Para siswa sekolah dasar di Kecamatan Juwanapati terpaksa belajar di tempat parkir. Para siswa sekolah dasar negeri di Kecamatan Juwanapati terpaksa memanfaatkan tempat parkir sebagai ruang kelas. Ruang kelas tidak bisa lagi dipakai karena rusak dan membahayakan keselamatan siswa. Tak ada ruang kelas, parkiran pun jadi. Inilah kondisi para siswa kelas 6 SD Negeri Kebon Syawahan 1 Juwanapati. Selama beberapa pekan terakhir, mereka terpaksa menggunakan tempat parkir sebagai ruang kelas dadakan. Kondisi ruang kelas sebenarnya sudah rusak sejak setahun lalu. Atap dan plafon ruangan mulai lapuk sehingga sewaktu-waktu bisa ambruk dan membahayakan para siswa. Kerusakan juga terjadi pada ruang kelas 3 dan 5 sehingga anak-anak dipindahkan ke tempat perpustakaan dan ruang komputer. Merasa tidak puas belajar. Ya, terus kalau hujan gimana keadaannya? Yang di situ kehujanan, di situ kehujanan juga. Ya, mungkin harapannya seperti apa, Dek? Mendapatkan tempat yang layak. 1 tahun yang lalu, Mas, sudah rusak. Tetapi ini hujan malah semakin rusak. Dan aktivitas pembelajaran sudah di luar ruangan semuanya. Terutama ini ruang guru sudah dialihkan ke perpustakaan. Pihak sekolah telah mengajukan proposal perbaikan, namun sejauh ini belum mendapat anggaran. Kalau Dapodik kesulitan, ya, kalau secara dinas kesulitan, mungkin ada anggaran lain dari kabupaten atau dari mana saja lah. Yang penting SD kami itu dibenahi biar untuk pembelajaran anak-anak. Karena apa? Semenjak musim hujan ini kami takut kalau muatan genteng ini semakin berat, jatuh, minimal genteng jatuh kena anak malah bahaya. Para siswa dan guru berharap pemerintah segera memperbaiki ruang kelas mereka agar bisa belajar lebih tenang. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Tabrakan beruntun melibatkan 4 kendaraan terjadi di daerah Mertoyu dan Magelang. Evakuasi sopir bus pariwisata berlangsung lama karena terjepit badan bus. Kecelakaan beruntun melibatkan sebuah bus pariwisata dan 3 kendaraan lain di Desa Mertoyu dan Magelang Rabu siang. Keras tabrakan mengakibatkan sopir bus terjepit kabin. Proses evakuasi pun butuh waktu sebelum akhirnya sopir bus bisa dievakuasi. Kecelakaan terjadi saat truk dan 2 minibus berhenti untuk memberikan kesempatan kepada pejalan kaki. Namun tiba-tiba dari arah belakang melaju kencang bus pariwisata tujuan Yogyakarta sehingga menabrak 3 kendaraan di depannya. Diduga kurang memperhatikan keadaan depan dan jaraknya juga terlalu dekat sehingga KBM bus itu menabrak KBM truk terdorong ke depan menabrak KBM CRT dan KBM CRT terdorong ke depan menabrak KBM Xenia. Dan itu dia kenceng yang lajunya. Kalau dilihat dari bekas kerusakan itu kecepatan tinggi dan kurang menjaga jarak yang aman. Tidak ada korban jiwa namun arus lalu lintas Magelang Jogja macet sepanjang 2 km. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang. Kebakaran rumah di tengah permukiman padat di Kelurahan Sekayu, Kota Semarang membuat warga panik dan ketakutan. Upaya pemadaman juga menemui kendala karena akses jalan masuk ke lokasi sempit. Kebakaran melanda salah satu rumah warga di tengah permukiman padat di Jalan Sekayu Baru, Kelurahan Sekayu, Kota Semarang, Rabu sore. Dari video amatir terlihat warga begitu panik dan ketakutan karena api cepat membesar. Warga khawatir api merembet ke rumah mereka yang berdempetan dengan rumah yang terbakar. Pemilik rumah bahkan jatuh pingsan mendapati rumahnya ludes dilalap api.
Warga kian panik karena petugas pemadam tidak cepat sampai ke lokasi lantaran akses jalan sempit. Petugas harus menarik selang air cukup panjang agar mencapai titik api. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah sedang berkunjung ke rumah anaknya. Diduga api bersumber dari kebocoran kompor gas. Karena kompor gas LPG meledak, tidak meledak, cuma kebakaran. Mungkin karena selangnya apa regulatornya tidak. Oh, dari kompor berarti? Dari kompor, iya. Kepolisian sektor Semarang Tengah turun ke lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Ruas jalan antar kabupaten yang terputus akibat pergerakan tanah bergerak dan longsor di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang kini putus permanen dan berpotensi longsor meluas ke permukiman. Berdasarkan pantauan terakhir, seluruh jalan amblas dan longsor karena tanah terus bergerak dan membuat arus lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif. Sebagian badan jalan amblas terbawa longsor, di bagian lain mengalami keretakan yang cukup besar. Akibatnya pengguna jalan antar kabupaten harus memutar melalui jalan alternatif sepanjang 3 km untuk menuju ke Kabupaten Demak atau Kabupaten Semarang. Tanah bergerak terus mendekati permukiman warga hingga menyebabkan longsor dan tanah bergerak seluas 16 hektar kedalaman sekitar 50 meter sejak Februari 2022. Menghimbau masyarakat di sekitar sini untuk berhati-hati karena sesuai dengan saran dari hasil kajian potensi longsor ini bisa mencapai 100 meter ke arah pemukiman penduduk, sehingga kita sampaikan ke warga untuk berhati-hati. Para pelaku usaha kecil di Kota Semarang menolak rencana pembatasan penjualan gas LPG 3 kg. Pembatasan dianggap bisa mematikan usaha warung kecil yang menjual tabung LPG 3 kg secara eceran. Rencana pembatasan penjualan gas LPG 3 kg menuai penolakan keras dari pelaku usaha kecil. Mereka merasa jika hanya agen atau pangkalan saja yang mendapat izin resmi Pertamina yang boleh menjual, maka bisa mematikan warung-warung kecil yang biasa menjual LPG 3 kg secara eceran. Rencana ini memang masih dalam tahap sosialisasi, namun pedagang yang terdampak seperti pedagang gorengan keras-keras tetap menolak, karena harus mengeluarkan biaya yang lebih ke tempat pangkalan atau agen yang lebih jauh. Masalahnya kalau di kecil-kecil itu ada, kita nyari juga mudah walaupun harganya lebih dari agen yang resmi. Pak, dalam setiap hari sendiri Bapak membutuhkan berapa tabung Pak ini Pak? Maksimal saya habis 3 tabung, sudah taruh rame yang 4 sampai 5. Pemerintah berencana membatasi penjualan gas LPG 3 kg di warung-warung kecil atau pengecer gas agar penerapan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.